Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka formasi ASN tahun 2026, terutama tenaga pendidik untuk mengisi kekosongan guru di Jawa Timur. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, Indah Wahyuni bilang sebanyak 1.300 tenaga pendidik atau guru pensiun tahun ini. Seleksi akan dilakukan tahun ini, baik untuk ASN ataupun P3K. Indah Wahyuni bilang seleksi akan dilakukan sesuai aturan tanpa ada jalur khusus maupun perlakuan istimewa bagi peserta. Kuota akan dihitung sesuai formasi dan menunggu persetujuan Kemenpan RB. Percepatan proses seleksi juga dilakukan sehubungan dengan aturan per 1 Januari, guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri. Kuotanya kita akan menghitung sesuai dengan formasi itu, ya. Nanti itu yang akan kita sampaikan nanti kalau setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB, ya. Ada prioritas nggak Bu, saya sudah mengabdi sampai berapa lama? Saya kira semuanya tidak ada prioritas, ya. Semuanya tetap kita akan selesaikan sesuai ketentuan. Para guru honorer kini dilanda kekhawatiran akan nasib mereka. Muasalnya adalah isu penataan tenaga non-ASN lewat surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Tak sedikit yang menyalahartikan aturan ini sebagai langkah penghapusan guru honorer pada akhir 2026. Merespons hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan pembatasan pengangkatan guru honorer dilakukan demi penataan dan pendataan tenaga pendidik secara lebih akurat. Abdul Muti juga mengungkap selama ini masih ditemukan pengangkatan guru honorer langsung oleh kepala sekolah tanpa koordinasi dan persetujuan dinas terkait. Sebenarnya kalau rasio guru kita secara nasional itu sudah cukup, tetapi ada sekolah dan daerah yang kelebihan guru, ada daerah dan sekolah yang kekurangan guru. Nah, inilah yang kemudian kami berusaha untuk melakukan pendataan dan penataan, sehingga dengan pendataan penataan itu nanti kita akan bisa mengetahui dengan jelas bagaimana status para guru itu. Karena banyak, mohon maaf, guru honorer itu diangkat begitu saja oleh kepala sekolah tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan para kepala dinas. Sejumlah guru honorer mengaku sudah paham kebijakan ini adalah bagian dari penataan birokrasi. Namun mereka berharap pemerintah tidak serta-merta menerapkannya dan tetap mempertimbangkan kontribusi guru honorer yang telah lama mengabdi dan menggantungkan hidup dari profesi tersebut. Ya, kami kan sudah lama juga mengabdi di sekolah, Pak. Karena kami berpikir kalau setelah surat edaran itu dilaksanakan, kami bekerja apa lagi, mau mencari sekolah atau mau mencari pekerjaan yang baru lagi begitu. Oh, berarti harapannya dicarikan juga solusi? Iya, Pak, kami berharap dicarikan solusi yang menguntungkan juga untuk kami, karena kan kami juga sudah lama mengabdi, mengajar. Agak sedikit istilah kecewa, soalnya ada persyaratan kalau mau masuk di Dapodipto itu harus pengabdian dulu sekitar 1 atau 2 tahun, dan ini kebetulan sudah melebihi waktu yang ditentukan pengabdian, tapi ada wacana penghapusan, jadi sedikit agak kecewa. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi meminta pemerintah menyelesaikan dulu persoalan kekurangan tenaga pengajar di sejumlah daerah, terutama daerah terpencil dan terluar. Sebab masih banyak di daerah tersebut lembaga pendidikan yang kekurangan tenaga pendidik yang hanya bisa dipenuhi oleh tenaga honorer atau guru non-ASN. Guru itu rezimnya adalah undang-undang pendidikan. Dia harus masuk prinsip undang-undang yang lex spesialis. Nah, terus bagaimana hubungan antara Kemendikdasmen dengan Pan RB? Hanya melaporkan saja, tidak menentukan kualifikasi. Yang menentukan kualifikasi adalah Dikdasmen sebagai owner dari guru, sehingga kemudian kita
usulkan ada yang disebut dengan manajemen, sentralisasi manajemen tenaga pendidik. Nah, jadi nanti seluruh guru ini atasannya adalah Mendikdasmen, bukan lagi Pak RB seperti sekarang. Karena dia profesi yang leg spesialis, diatur di satu undang-undang namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kemenpan RB menyiapkan sejumlah skenario untuk masa transisi kebijakan ini, termasuk status guru honorer ke depan. Para guru honorer berharap pemerintah bisa segera memberikan kepastian status kepegawaian mereka sebelum ketentuan di surat edaran Kemendikdasmen diberlakukan pada awal tahun depan. Tim Liputan Kompas TV.